ngicip wae sama ngicip. Tipisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kebalik ambilnya salah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita berada dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Darussalam rahimahullah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang indah, penuh berkah, tentunya bagi kita semua. Dan esok lusa kita akan menyongsong bulan Syawal. Maka pada kesempatan ini ada sedikitnya 4 catatan yang ingin disampaikan setelah kita melepas bersama bulan Ramadan. Yang pertama, bersyukur pada Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas disempurnakannya ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan berpuasa di bulan Ramadan, dan supaya kalian mengagungkan Allah bertakbir, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 185. Maka kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebagaimana mestinya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat disempurnakannya berbagai ibadah yang mulia di bulan Ramadan, seperti berpuasa yang wajib, kemudian salat tarawih, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua, meminta qabul amal. Marilah kita bersama-sama meminta, memohon dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan. Meminta qabul amal karena amalan yang diterima itulah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Banyaknya amal yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat bagi diri kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang antara zikir pagi yang beliau ajarkan kepada kita setelah salat subuh mengatakan, Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 925. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Benar, lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah 127. Maka kita memohon kepada Allah
dan menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan juga ibadah yang lain ini menjadi hasanah, menjadi pahala, menjadi ganjaran bagi kita di hari kiamat. Jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah bersyukur dan meminta diterimanya amal, yang berikut adalah yang ketiga, memohonkan ampun kepada Allah. Marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan beristighfar atas segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun kita sudah berusaha melakukan amal soleh di bulan Ramadan, berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, seikhlas mungkin. Tapi tentunya di sana sini akan ada kekurangan. Maka pada kesempatan selanjutnya kita senantiasa beristighfar dan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi kekurangan kita dan menerima amal ibadah kita meskipun di dalamnya terdapat kekurangan. Yang keempat, istiqomah menjaga ketaatan. Istiqomah menjaga ketaatan setelah bulan Ramadan ini. Jangan sampai seseorang hanya mendekatkan diri kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Maka di bulan Syawal nanti dan juga di bulan-bulan seterusnya senantiasa kita menjaga ibadah dan ketaatan yang sudah kita lakukan. Maka hendaklah kita terus menjaga istiqomah kita dan ketaatan kita kepada Allah, menjaga salat berjamaah, menjaga puasa sunnah, bersilaturahim, membaca dan memahami Al-Quran setiap hari, bersedekah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain. Kita juga dituntut untuk istiqomah menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa catatan akhir Ramadan yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.